Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Abdul Aziz, NRP 01. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai proyek terakhir dari mata kuliah workshop pemodelan dan simulasi. Ini melanjutkan proyek-proyek sebelumnya, di mana proyek sebelumnya itu mengirimkan data sensor dari microcontroller ke komputer, kemudian akan dibaca oleh eh, program pemodelannya, yaitu menggunakan MATLAB atau Scilab. Di sini saya menggunakan Scilab. Kemudian microcontroller yang digunakan saya mengganti menggunakan ESP32, karena di sini saya menggunakan sensor BMP280, di mana yaitu sensor membaca suhu dan tekanan. Kemudian eh, supaya sensor tidak goyang, jadi saya meletakkannya pada sebuah breadboard, jadi gampang untuk eh, untuk proyek yang saya lakukan sendiri, yaitu melakukan apa, sensor untuk membaca apakah gas, untuk mendeteksi kebocoran gas. Jadi sini ada plastik, nanti microcontrollernya saya masuk ke dalam plastik, kemudian saya tiup menggunakan sedotan ini. Jadi saya tiup sampai tekanan tertentu, kemudian ketika saya lepas maka tekanannya berkurang dan suhunya akan turun kembali ke suhu ruangan, maka itu akan dideteksi sebagai kebocoran. Pertama, kita masuk ke dalam program Arduino dulu. Di sini saya memprogram ESP32 menggunakan Arduino. Di sini menggunakan library Adafruit untuk BMP280 untuk membaca sensor BMP280-nya. Kemudian di sini ada inisialisasi objek BMP-nya. Kemudian di sini ada string data, kita kosongin untuk menampung data. Kemudian di sini ada empat, ini kita tidak gunakan karena ini digunakan kalau misalnya kita menggunakan transfer data SPI untuk mengirim data sensornya. Tapi sini kita menggunakan I2C, jadi tidak perlu. Kemudian di sini ada setup. Di sini pertama serial begin, Bauter 115.200 seperti biasa untuk ESP32. Kemudian di sini ada menampilkan BMP280 test string, ini untuk mengetes apakah ESP32 sudah jalan. Kemudian kita BMP begin, ini untuk menjalankan BMP-nya dengan alamat itusinya 0x76. Kemudian di sini kita tampilkan kalau misal tidak jalan, tampilkan string ini error. Kemudian uh, delay untuk selamanya, jadi ini bakal nge-stuck di sini programnya. Jika sudah bisa berjalan, maka kita bisa melakukan set sampling, ini opsional. Jadi operating mode, temperature of sampling, pressure of samplingnya, filtering, dan standby time. Kemudian di program loopnya, di sini ada XY. X digunakan untuk menampung data suhu, ya digunakan untuk menampung data tekanan. Kemudian X suhu jika kurang dari 30 atau lebih dari 40 maka berhenti di sini. Tekanan jika kurang dari 100.000 maka berhenti di sini. Ini untuk mencegah jika ada data yang salah atau data yang data error dikirim. Kemudian sini kita mengirimkan data menggunakan serialnya. Pertama di sini ada nilai X bahkan integer, kemudian kirim koma, kemudian Y dibuat koma, kemudian titik koma. Jadi dua data. Inti formatnya. Kemudian serial available ini untuk membaca data serial balik dari komputer ke ESP32-nya. Pertama ini data, kita baca data serialnya. Kalau bisa data ini masukin ASCII 97 atau huruf A kecil, maka menampilkan digital rate let built-in high. Kemudian kalau misalnya 100 atau D, huruf D kecil, maka digital rate let built-in low. Permasalahan pada ESP32 ini kurang tahu kenapa, jadi saya sudah mencoba untuk digital rate tapi tidak bisa, tidak mau, light tidak mau bekerja, jadi tidak mau nyala. Kemudian karena saya program dengan Arduino, jadi seperti itu. Jadi saya untuk menambahkan outputnya cukup ditampilkan pada skill aja saja menggunakan string. Oke, kemudian lanjut untuk program skill nya. Oke, pertama di sini langsung aja. Di sini ada data, menampung string data, kemudian IJ untuk melakukan perulangan nanti atau bagi increment. Kemudian X untuk menampilkan data inputan dari ESP32, S untuk menampung data suhu, untuk menampung hasil fusi data suhu, fusifikasi data suhu, kemudian T untuk menampung data fusifikasi data tekanan. Kemudian O1 menampilkan hasil evaluasi, O2 hasil defusifikasi, O3 outputnya. Iya, yeah. Iya. Yeah. Oke. Salah. O1 hasil fusifikasi, O2 hasil evaluasi, O3 hasil defusifikasi. Kemudian ada perulangan while true, jadi perulang sama lamanya. Kemudian ini S semua kita sama T, kemudian O3 untuk output kita buat 0. Kemudian ini ada A, kita menampung serial 1 byte, jadi membaca menggunakan read serial ini. H ini adalah objek yang dibuat dari ketika kita open serial, jadi ini serial yang dibuka. Port 7, COM 7, kemudian baterai 19200.
8N1, jadi ini untuk parity-nya 8 bit non stop bit 1. Kemudian langsung di sini jika nilai A yang didapat bukan string kosong, kemudian A bukan titik koma, A bukan koma, maka data kita tambah dengan A. Jadi ini untuk menampung buffer data. Kemudian jika sudah ada koma, maka ini akan disatukan karena diubah ke integer, kemudian masih dalam XI, jadi X1 atau X2. Kemudian ini menampilkan data pertama atau data kedua atau data ketiga dan seterusnya. Kemudian ini buffer data kita kosongin, kemudian I tambah 1, jadi I-nya di increment. Kemudian jika sudah titik koma atau berarti sudah berakhir data sekali dalam satu kali pengiriman, maka kita proses datanya. Ini ada proses fusinya. Pertama ini untuk proses fusi suhu atau X1. Jadi pertama ini kurang dari 31 kita buat S11, kalau kurang dari 32 atau kurang dari 34 kita buat S22, kalau lebih dari 35 kita buat S33. Oke, untuk tabel fusinya saya tunjukkan dulu. Ini tabel fusinya di sini ada TR, TSR, TST, TT, TSR, SS, ST. Kemudian ini ada hasilnya, ada GB, GSB, GKB, GA. Ini keterangannya. TR yang tekanan rendah, TSR yang tekanan sedang rendah, tekanan sedang tinggi, ini tekanan tinggi. Kemudian untuk suhu, ini suhu ruangan, suhu sedang, suhu tinggi. Oke, kemudian untuk hasil outputnya itu ada GB atau gas bocor dan nggak bocor. Jadi kalau bocor itu kalau misalnya suhu rendah dan tekanan rendah dan seperti itu. Kemudian GSB ini gas sedikit bocor, jadi untuk ini GSB, kemudian GKB ini gas kemungkinan bocor, GKB, kemudian GA gas aman, seperti itu. Kita balik lagi ke programnya. Nah itu sendiri saya tidak melakukan proses silang, maksudnya tidak melakukan proses untuk menghitung kemiringan pada grafik fusinya karena ini cukup sempit dan ini integer, jadi cukup susah, bukan float. Kemudian ini untuk data tekanan ada X2. Pertama, jika tekanan kurang dari 101.200, maka T1 atau GB gas bocor tekanan rendah kita buat 1. Kemudian kalau misalnya lebih dari 101.200 dan kurang dari 101.500, jadi kalau misalkan pada titik potongan antara gas bocor antara tekanan rendah dan tekanan sedang rendah, titik potongannya, maka kita menggunakan rumus ini. Jadi 101.500 nilai paling high kurang dari nilai yang didapat, kemudian dibagi range-nya. Seperti itu juga untuk T2 untuk tekanan sedang rendah. Jadi seperti itu. Dan untuk tekanan sedang rendah, kalau pas di puncak 101.500, maka kita tampilkan nilai 1 pada tekanan sedang rendah. Kemudian untuk lebih dari 1.500 kurang dari 1.800, maka untuk tekanan sedang rendah kita mau rumus, dan tekanan sedang tinggi kita buat rumus juga. Seperti itu. Kemudian untuk ini titik puncak tekanan sedang tinggi, kemudian untuk tekanan sedang tinggi dan tekanan tinggi, persilangannya kita buat rumus juga. Kemudian ini untuk tekanan tinggi di atas 102.100. Kemudian ini adalah perulangan, ini untuk melakukan proses min max ya. Jadi ini proses min, kita cari nilai min dari setiap ini, jadi SRTR jadi kita cari nilai minnya, kemudian ini proses mencari max, jadi hasil ini misal GB kita cari maxnya. Jadi ini fusifikasi menggunakan proses min max. Kemudian ini adalah proses evaluasi, sudah masuk evaluasi ya. Jadi kalau min max ini sudah masuk proses evaluasi. Kemudian ini adalah proses defusifikasi. Saya menggunakan metode Sugeno atau weighted average, jadi cukup menukar rumus ini. Kemudian kalau sudah O3 ini outputnya, kita tampilkan outputnya. Kalau misal O3 kurang dari 3,5, ini adalah proses defusifikasinya ya. Iya, defusifikasi. Jadi kalau misal O3 kurang dari 3,5, ini tampilkan gas bocor, kita kirim data A. Kemudian kalau lebih dari 3,5 kurang dari 5,5, gas sedikit bocor, kita tampilkan B. Kemudian lebih dari 5,5 kurang dari 7,5, gas kemungkinan bocor, tampilkan C. Kemudian lebih dari 7,5 kita tampilkan gas aman, kita kirimkan data D. Seperti itu. Jadi ini untuk defusifikasinya. Kemudian kita tampilkan /n, kemudian ini data kita kosongin lagi, kita
nilai I kita reset, kemudian kita melakukan sleep 500 supaya tidak berulang terus-menerus secara cepat. Oke, tadi itu proses penambangan skillabnya. Sekarang kita coba jalankan. Jadi ini Arduino ESP32 sudah jalan. Kita reset aja dulu. Oke, sudah kita reset. Selanjutnya kita open serial, kita execute. Sudah buka, kemudian kita jalankan. Oke, ini sudah masuk. Pertama ini detanan karena pada ESP32 ketika data pertama masuk dia agak aneh. Oke, sudah masuk. Udah kita coba. Jadi kita ini pipet, ini ESP32 kita masukkan ke dalam plastik. Kemudian selanjutnya kita tiup sampai tekanannya naik. Saya mulai tiup. Bisa dilihat tekanannya naik, kemudian suhu tidak terlalu naik karena suhu ruangannya masih ada. Di sini bisa dilihat data fusi yang naik jadi berpindah-pindah. Ini ada gas dan sedikit bocor. Kita tiup lagi sampai full, maka nanti akan masuk ke gas kemungkinan bocor, kemudian gas aman. Jadi ketika kita lepas, maka itu adalah tanda ketika gas bocor, maka nilainya akan turun. Bisa dilihat juga data suhu juga naik ke 33. Jadi ini tadi yang dari suhu ruang ini naik menyesuaikan suhu gasnya. Jadi ketika nilainya turun, maka gasnya suhunya akan turun kembali ke suhu ruangan. Kita tiup terus sampai memasuki nilai gas aman, tekanan di atas 101.200. Bisa dilihat sudah memasuki gas aman, jadi tekanan tadi sampai 102.600 ya. Jadi seperti itu. Ini sudah turun lagi karena sudah kita lepas, jadi masih ini. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu untuk sensor mendeteksi kebocoran gas. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.